Metatah yang harusnya bisa bersama-sama, kenapa harus masing-masing? Sekarang banyak terobosan. Pas piodalan ada metatah massal dengan 500.000 cukup. Over the edge, feel like I'm floating through. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, marilah kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Yana Sidem. Om Sidirastu Tak Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Tabepun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, karena pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa berkumpul di sini di Desa Ogan Jaya, Sungkai Utara, untuk kegiatan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1945. Kaping Ajeng Ide Pandita Loko Palsraya sane sampun meraga suci, sane banget titiang hormati, titiang banggakan Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara beserta jajarannya, Forkopimda Kabupaten Lampung Utara dan Pak Camat dan jajaran, kepada pengurus dan anggota FKUB Kabupaten Lampung Utara yang saya hormati, Bapak Pembimas Hindu Provinsi Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, Pak Gede yang saya hormati, pengurus Parisade Kabupaten Lampung Utara dan jajarannya yang saya hormati, organisasi kelembagaan Hindu yang ada di Kabupaten Lampung Utara, WHDI, Prajaniti, Pradah Kabupaten Lampung Utara yang saya hormati dan saya banggakan, pimpinan Banjar Adat sekabupaten Lampung Utara yang tiang hormati dan tiang banggakan, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Astungkare, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dan mudah-mudahan ini adalah momen kebersamaan kita dalam kita merayakan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945. Yang pertama, permohonan maaf dari Ketua Parisade Provinsi Lampung, Bapak Nyoman Setiawan, tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini karena pada hari ini juga bersamaan ada kegiatan Dharma Santi di Lampung Timur dan juga ada kegiatan piodalan di Bandar Lampung. Jadi saya dimandatkan sebagai waka organisasi untuk mewakili beliau hadir di tengah-tengah umat di Kabupaten Lampung Utara dalam kegiatan Dharma Santi ini. Yang pertama, saya tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada semeton tiang sareng sami. Semoga di Hari Raya Nyepi ini adalah momen kita untuk melakukan mulat sarire, introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ke belakang. Kemudian yang kedua, tak lupa juga saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara saya umat muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga perayaan Idul Fitri ini dan Hari Raya Nyepi adalah sebuah momen kebersamaan untuk mewujudkan bahwa
toleransi umat beragama di Kabupaten Lampung Utara ini adalah nyata dan moderasi beragama itu sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu dan para undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini Tiang juga ingin menyampaikan bagaimana konstruksi kita beragama Hindu. Kalau tadi Pak Made, Ketua Parisade Kabupaten Lampung Utara sudah menyampaikan tentang bagaimana perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, saya ingin sedikit kilas balik tentang bagaimana konstruksi kita beragama Hindu. Agama Hindu memiliki tujuan moksartam jagadita yaca iti dharma. Artinya mencapai kebahagiaan dengan jalan dharma, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dharma raksati raksita. Dengan kita menjalankan dharma, maka dharma akan melindungi kita semua. Nah, sebagai umat Hindu, tentu kita beragama ini harus punya keyakinan, kepercayaan, supaya kita beragama ini tidak sembarang kita tanpa mempunyai sebuah tujuan yang meyakinkan begitu. Jadi dasar kita beragama Hindu adalah keyakinan kita yang disebut dengan Pancasrada. Percaya dengan ide Sang Hyang Widiwasa, percaya dengan adanya Atman, percaya dengan adanya karma pala, karma pala. Sebuah keyakinan yang membatasi bagaimana kita berbuat keseharian supaya kita selalu berada di jalan dharma. Keyakinan yang keempat, punarbawa, kelahiran yang berulang-ulang. Jadi Pak Bupati, kami Hindu ini punya keyakinan hidup ini berulang-ulang. Jadi saya lahir hari ini, sebelumnya saya pernah lahir. Dan tujuan umat Hindu lahir ke dunia ini adalah untuk memperbaiki daripada perilaku kita sebelumnya yang mungkin kurang baik, sehingga pada kehidupan berikutnya kita akan menemukan hal-hal yang lebih baik. Jika kita hari ini hidup, diberi kesempatan hidup ke dunia ini berperilaku yang buruk, maka diyakini ke depan kita akan lahir dalam kegelapan, hidup dalam kemiskinan, mungkin hidup dalam serba kekurangan, cacat tubuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tiang mengajak umat sedharma sareng sami, mari kesempatan yang ada ini kita bersama-sama untuk terus belajar, terus untuk saling mengingatkan supaya kita semua ini selalu berlaksana di dalam jalan dharma. Nah, keyakinan yang kelima itu adalah moksa, kehidupan yang abadi, kematian yang abadi, tidak lagi akan kembali terlahir di dunia. Nah, itu konsep dasar kepercayaan kita sebagai umat Hindu. Tidak ada kepercayaan yang lain lagi. Itu. Jika ada keyakinan yang lain lagi, maka itu bukan Hindu. Dia tegaskan nih. Jika ada yang mendoktrin dengan keyakinan yang lain, maka itu bukan Hindu. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam menjalankan kita keyakinan sebagai umat Hindu, kita sudah dituntun dengan 3 kerangka dasar agama. Ada tatwa, ada etika, dan ada upacara. Tatwa itu terkait dengan pengetahuan dasar kitab suci kita adalah Weda. Tetapi kita mungkin semua tidak banyak yang mengenal Weda secara mendalam. Tetapi semeton Tiang, saya yakin semeton pasti pernah mengenal yang namanya kekidungan, atau membaca buku-buku agama yang lain, atau membaca lontar. Itu adalah terjemahan dari intisari dari kitab suci Weda. Nah, kemudian etika terkait dengan perilaku. Dan yang ketiga itu adalah acara, upacara, ritual. Nah, umat Hindu ini
yang sangat menonjol kelihatannya itu adalah ritual. Kalau sudah terkait dengan ritual, maka itu terkait dengan tradisi, adat, dan budaya. Nah, dalam melaksanakan ritual ini, umat Hindu di seluruh Indonesia itu melaksanakan dengan cara dan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhurnya. Yang Bali dengan cara Bali, seperti kita yang ada di sini, membuat pura, bikin sajen seperti ini. Yang Jawa dengan cara Jawanya, menggunakan candi, Bantennya seperti cok bakal. Yang di Kutai Dayak menggunakan caranya, sesajennya pisang taruh satu sisir, janur ditaruh begitu, ada persembahan-persembahan yang lain. Semua itu tergantung kreativitas seni manusianya. Makanya itulah yang namanya budaya. Dan Hindu tidak pernah merubah budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Ketika Hindu masuk Bali, pakai cara Bali. Hindu masuk Jawa, pakai cara Jawa. Itu semua terungkap dalam kegiatan acara. Makanya 3 kerangka dasar ini tidak bisa dipisah-pisahkan: tatwa, etika, dan acara. Ketika orang beracara, ada tatwanya, ada filosofinya. Kenapa kita harus beracara? Dan dalam kita beracara itu, semua konsep agama itu sudah kita lakukan di situ. Yang ambil contoh begini, ketika misalnya semeton mau piodalan di sini, tentu untuk persiapan piodalan semeton ngayah sareng sami, betul nggak? Oke. Nah, ketika semeton sudah mulai meniatkan diri ngayah di pura, maka secara pikiran, secara laksana itu sudah dituntun untuk menuju ide sang yang lebih dewasa. Gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mulai mempersiapkan upacara, berarti kita sudah mulai menjalankan keagamaan kita. Nah, jadi jangan artinya umat sedharma merasa berkecil hati ketika ada sebagian orang mengatakan, wah, kita ini sibuk hanya berupacara, tidak mengenal weda, tidak mengenal tatwa. Tetapi sejatinya adalah ketika kita sudah beracara, maka itu kita artinya melaksanakan ajaran weda. Kata nggih? Nah, kemudian sekali lagi tiang ingatkan, ketika kita sedang beracara, mari kita ajakkan tradisi yang sudah ada, tradisi yang memang sudah nyata-nyata baik. Kalau semeton sareng sami tidak mengajarkan tradisi yang sudah kita bawa dari Bali, tidak mungkin semeton akan berkumpul seperti ini. Tidak mungkin semeton akan berkumpul dalam sebuah banjar adat, atau membuat pura kayangan jagat, membuat pura tri kayangan. Karena itulah warisan leluhur kita. Dengan warisan leluhur itu kita bisa bersatu, kita menjadi kuat bersama-sama, saling mengingatkan, saling menjaga, sehingga kebersamaan ini terus terjaga dengan baik. Nah, kemudian semeton sareng sami di dalam melaksanakan upacara ritual, semeton jangan terlalu mengikuti hati, terlalu mengikuti perasaan, karena dalam beracara itu pun sudah ada tuntunannya. Nah, sekarang ini Parisade dengan adanya organisasi Pinandita Samgraha Nusantara PSN terus melakukan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan supaya upacara yang kita lakukan itu bisa lebih mengikuti tatwa yang ada. Ingat semeton sareng sami, dalam beracara itu kita ada 3 tingkatan utama. Ada utama, madya, nista. Kalau sudah tidak ada di rumah yang banyak, jangan memaksakan untuk kita melakukan upacara yang
utama. Konsep berupacara itu adalah sampunang sugih metapel lacur, sampunang lacur metapel sugih. Kepura ngabo mobil bagus, ngabo canang sari sesari doang tali gitu misalnya. Ngangon kebaya bagus jegek-jegek, bede-bede selfie, sesari doang tali ya. Kepura mobil berjejer panjang, mobil bagus-bagus. Nah, kalau memang kita dianugerahi rezeki yang bagus, ngiring, seimbangkan aturan kita, seimbangkan punya kita. Nggih, yang membangun pura selalu menggunakan peturunan, semeton juga berat. Ada yang rezekinya bagus, karmanya baik, rezekinya bagus, dia nggak berat kena peturunan 1 juta. Tetapi mungkin ada yang dulu lahirnya karmanya nggak bagus, sekarang kelahirannya kurang beruntung, 1 juta itu menjadi berat. Oleh karena itu, tumbuhkan semangat untuk meyadnya dengan konsep sampunang sugih metapel lacur, sampunang lacur metapel sugih. Jangan semeton berupacara semewah-mewahnya, nanti anak-anak nggak sekolah, itu juga salah kita. Ingatkan kita bahwa kita merantau ke bumi Lampung ini, Ampura ini, bukan karena musibah Gunung Agung Gunung Agung itu bukan musibah, itu anugerah. Kalau bukan ada meletus Gunung Agung, kita nggak nyampe kumpul di sini. Hidup kita nggak seperti ini. Karena Tuhan sudah menggariskan prosesnya seperti itu, supaya kita ini merantau, supaya kita ini menyebarkan agama Hindu, supaya orang lain itu mengenal Hindu. Kalau nggak begini, Pak Bupati, Wakil Bupati mana tahu agama Hindu kan ya Pak ya? Itu adalah sebuah proses. Itu adalah anugerah ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, kita merantau ke Lampung Utara ini tentu ingin kita ini menaikkan taraf hidup, mensejahterakan kehidupan. Kita yang tadinya petani, anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah. Jadi jangan sampai rezeki yang kita punya itu hanya habis untuk berupacara. Nyalanang gengsi dadene habis untuk berupacara kan? Betatah yang harusnya bisa bersama-sama, kenapa harus masing-masing? Sekarang banyak terobosan. Pas piodalan ada metatah massal dengan 500.000 cukup. Kalau kita metatah di rumah sendiri 5 juta 10 juta nggak cukup gitu. Nah, jadi artinya mari kita sama-sama untuk menyelaraskan apa yang kita lakukan ini, supaya apa yang menjadi tujuan kita beragama, tujuan kita hidup ini tercapai. Nah, kemudian Bapak Ibu Sadang Sami, terkait dengan sukseskan pesta demokrasi ini, saya sangat bangga dengan Pak Ardian, Wakil Bupati Lampung Utara ini. Tepuk tangan buat beliau. Beliau selalu berusaha hadir di tengah-tengah kita, di masyarakat ini, untuk bersama-sama memantau kondisi umat Hindu yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Dan tentunya dalam pesta demokrasi, dalam keyakinan kita, beliau adalah guru wisesa kita. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan pemerintahan yang sebagai guru wisesa ini harus kita jaga. Dan kita umat Hindu yang ada di Lampung Utara juga kedepannya untuk terus berpikir bagaimana kita bisa tumbuh menjadi orang-orang yang berada atau menjadi guru wisesa, sehingga akan bisa menjadi tokoh pionir untuk memperhatikan umat yang ada di perantauan ini. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Nyepi dan Berdamai Santi semoga yang sami. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kebersamaan persatuan umat yang ada di Kabupaten Lampung Utara terus terjaga dengan baik, dan hubungan dengan pemerintah terjaga dengan baik,
sehingga segala sesuatu untuk kebaikan umat Hindu yang ada di Lampung Utara bisa dilakukan bersama-sama seiring sejalan dengan pemerintah daerah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ringidu Sang Yang Widi Wasit yang mohon ampun. Tiang tutup aduk parma santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.